Baik Bapak Ibu, selamat siang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku pengawas sekaligus mungkin menyampaikan kegiatan awal nanti apa yang akan disampaikan oleh salah satu guru kita nanti terkait dengan pembuatan video pembelajaran. Nanti hal-hal yang akan disampaikan mari kita simak bersama. Namun sebelumnya yang sampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian dari pihak guru yang lain yang sudah bersedia hadir pada hari ini menemani kami di tengah-tengah kegiatan akan mempresentasikan hasil kegiatan kami. Tentunya nanti pada akhir sesi ini harapan tiang, kemudian harapan mungkin dari guru yang akan memberikan materi ini, mohon saran, masukan untuk menyempurnakan apa yang beliaunya buat pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, yang izinkan kepada guru kami. Namun sebelumnya kasih apa sebelum kepada ini kembali selamat. Baik, terima kasih Bapak Pengawas yang sudah berkenan hadir pada kesempatan yang baik ini, pada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mendampingi juga, kepada Bapak Ibu Guru atas waktunya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebelumnya saya kemarin ditugaskan atau saya sebagai mahasiswa dari program PKG ini akan menyampaikan tentang proyek di komunitas belajar kami di SD Negeri 3 Batas. Terima kasih Bapak sudah mendampingi kami di kesempatan hari ini. Mungkin dalam kesibukan Bapak nih. Baik rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum dia menyampaikan pemaparan materi, mari kita dulu bersemangat Bapak Ibu dengan tepuk semangat Bapak. Tepuk semangat. Semangat. Itu Bapak Ibu. Mohon izin Bapak yang Ibu yang berdiri untuk menyampaikan program yang atau proyek yang saya akan terapkan nantinya Bapak. Baik, sebelumnya mungkin Bapak Ibu guru sudah kenal ya, Gusti Bagus Hadi Wirawan sudah sering ya, kenal guru penjas JOK ya. Nah di sini dia mendapatkan tugas Bapak Ibu guru, di mana di DKI itu ada tugas dari 31 IPC 2 kekuatan pemahaman merancang pembelajaran berbasis proyek. Nah di sini yang ambil itu adalah permainan bola tembak. Mungkin kita sudah pernah atau sering laksanakan perkumpulan seperti itu atau komunitas belajar Bapak. Kita juga sudah pernah membuat yang namanya Jumat gosok gigi atau jugosi kemarin, kemudian Sabtu sehat dengan menggunakan makan buah. Nah sekarang dia di sini memaparkan tentang permainan bola tembak. Ini kenapa dia ngambil seperti itu Bapak ya? Jadi sebelum dia bicara lebih lanjut, dia itu mendapatkan inspirasi dari anak-anak kita Bapak. Jadi latar belakang pembuatan ini adalah sebuah wadah di mana kelompok dengan minat tujuan si anak. Setiap yang melakukan kegiatan proses pembelajaran, anak tersebut menginginkan, Pak, gimana Pak main bola tembak? Padahal kita mainnya sepak bola. Nah, anak ini sering sekali pada saat kesempatan tersebut menginginkan permainan di luar daripada materi yang saya ajarkan, yaitu bola tembak. Nah, dengan demikian latar belakang ini adalah saya ingin membantu juga siswa-siswa karena ini juga sebagai apa tujuan pembelajaran kita yaitu adalah keterampilan olahraga. Siswa mampu menguasai teknik dasar dan strategi itu. Jadi anak-anak setelah kita berikan permainan tersebut, anak-anak itu mampu nantinya menguasai teknik dasar maupun strategi yang diterapkannya. Kemudian ada di sana kerjasama tim, nantinya kita ketemu ya. Yang kedua adalah pengembangan kemampuan siswa melatih berbagai keterampilan. Ya, itu adalah manajerial. Jadi anak-anak itu nanti merancang permainan itu dalam bentuk sebuah pertandingan nanti Bapak, di mana siswa itu diajak untuk bagaimana dia
seperti nyata dalam sebuah pertandingan seperti itu. Gitu. Itu yang mendasari atau latar belakang dari program yang saya buat. Nah, jadi apa yang menjadi produk utamanya di sini? Yang pertama adalah program potensi permainan tradisional. Kita mengingat bahwasanya permainan tradisional ini masih sangat jauh, karena kita banyak yang sekarang anak-anak itu masih banyak menggunakan gadget, permainan-permainan yang notabene baru gitu Pak. Nah, permainan tradisional ini agak dihilangkan. Jadi inilah yang menumbuhkan apa yang menjadi produk utamanya, yaitu kompetensi permainan tradisional, yaitu merancang dan melaksanakan pemrograman kompetensi permainan tradisional dari bola tembak tersebut. Yang kedua adalah manual permainan tradisional, dokumen yang mencakup aturan, teknik dasar, strategi permainan tradisional itu sudah ditetapkan. Jadi aturan-aturan dalam permainan bola tembak itu kita akan buat rancang nantinya seperti itu. Kemudian ada presenti project. Kalau kita di P5, jadi kita di sekolah harus menggunakan namanya laporan akhir dalam permainan tersebut. Apa? Nah, ini dia pakai evaluasi kegiatan belajar, adanya umpan balik, nah seperti ini dari peserta dan komunitas. Jadi Bapak Ibu nanti silakan menilai juga pada saat kita melaksanakan bola tembak ini. Kapan dilaksanakan nanti ada di slide berikutnya. Bagaimana produk hasil karya ini? Acara penutupan atau mengadakan acara penutupan yang menampilkan kompetensi penampilan tradisional bola tembak dan presentasi hasil proyek kepada siswa. Kita gini Bapak Ibu, dalam pelaksanaan nanti dalam proses pembelajaran bola tembak itu atau pertandingan bola tembak itu, kita memberikan wadah pada anak-anak itu memiliki kompetensi untuk dia sebagai manajer atau dia sebagai kapten tim atau dia sebagai yang memiliki timnya itu gitu. Dimana dia merancang permainan itu supaya timnya itu menang gitu. Oke, itu. Kemudian apa nanti hasil dari permainan ini? Yaitu kita bisa mengunggah video dokumentasi yang kita buat video nikah di FB kita atau sekolah kita. Itu yang salah satu proyek yang kita laporkan nantinya seperti itu Bapak. Kemudian selanjutnya adalah, nah pertanyaan, apa pertanyaan kuncinya? Bagaimana cara merancang dan melestarikan olahraga tradisional melibatkan seluruh siswa? Apakah permainan ini melibatkan seluruh siswa? Ya jelas, seluruh siswa harus bisa partisipasi di sana. Karena kita menginginkan siswa itu kreatif, inovatif dan memiliki daya saing yang tinggi seperti itu. Apa saja elemen yang diperlukan untuk mengelola potensi olahraga tradisional secara efektif? Jadi secara efektif kita tahu bahwasanya permainan tradisional sudah mulai hampir hilang. Jadi ini kita tumbuhkan kembali supaya ada generasi supaya berkelanjutan seperti itu. Coba sebutkan permainan olahraga tradisional. Mungkin Bapak Ibu pernah bermain permainan tradisional? Pak Gede Janu pernah? Nah, apa itu kira-kira Pak? bola kasti, Benteng-bentengan. Pak? Sodor, iya benar sodor. Apa lagi kira-kira? Congklak, ya. Ya itu merupakan permainan tradisional yang sangat menghasilkan. Tapi kalau kita menggunakan congklak, itu kan satu orang dipakai. Jadi yang lainnya diam. Nah, kita menggunakan bola tembak supaya anak itu semuanya bergerak. Seperti itu. Ngerti nggih? Bapak Ibu nggih? Nah, udah jelas ya penjelasannya. Ya, apa tipe proyek yang Bapak pilih? Seperti tadi yang merancang dan melaksanakan kompetensi olahraga tradisional, yaitu permainan bola tembak, evaluasi. Nah, yang kedua, permainan bola tembak ini kita akan rancang dengan menggunakan model pembelajaran model, yaitu dengan menggunakan sport education model atau disebut dengan SEM. SEM fokus pada pengembangan keterampilan olahraga tradisional, yang dimana pembelajaran SEM ini nantinya ada seperti pertandingan sungguhan Bapak Ibu, dimana pada saat siswa masuk itu sudah ditampilkan bahwasanya seperti nyata di pertandingan sepak bola seperti itu.
Kemudian kapan proyek ini dilaksanakan? Proyek ini dilaksanakan dari bulan November sampai dengan Desember. Mungkin pada saat akhir kita tengah semester Bapak Ibu. Kemudian dilaksanakan dalam 3 minggu. Terus mata pelajaran apa saja yang akan dilibatkan dalam pembelajaran proyek ini? Dalam pembelajaran bola tembak ini, mata pelajaran apa sih yang akan diterapkan di sini juga? Adanya matematika di sana Bapak Ibu. Bagaimana siswa itu bisa melihat peluang, bagaimana mereka bisa menembak dengan peluang-peluang tersebut. Kemudian matematika di sana seni budaya, karena kita memilih permainan tradisional, dan bahasa yang digunakan. Jangan sampai bahasa yang keluar dari siswa itu bahasa yang kasar. Kita harapkan dengan permainan tradisional bola tembak ini anak-anak itu mampu untuk berbicara yang baik dan berkomunikasi yang baik kepada teman-temannya seperti tadi Pak Budi Janu pagi hari menyampaikan komunikasi itu sangat penting supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian apa pembelajaran berbasis proyek yang dirancang termasuk intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau pilih. Proyek ini permainan tradisional ini masuk ke dalam kategori kokurikuler. Jadi pelajaran ini di luar ya. Baik, kita lanjutkan Ibu. Nah ini yang sudah buatkan tabel. Tabel ini untuk menggambarkan karakteristik pengembangan berbasis proyek yang dirancang. Bapak Ibu bisa lihat mata pelajaran yang menjadi kolaboratif ya. Jadi di sana ada PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Mata pelajaran yang lain yang terkait adalah seni budaya, matematika dan bahasa Indonesia yang tadi saya sampaikan. Penerapan yang terlibat yaitu mencantumkan program potensi kegiatan olahraga. Lokasinya ya halaman sekolah Bapak Ibu, halaman sekolah ya. Produk yang dihasilkan adalah potensi permainan tradisional bola tembak di sekolah. Kemudian teknologi yang digunakan mungkin ini karena kita memiliki WA, bisa dipakai WA. Kemudian kita juga bisa memakai FB ya sebagai dasar untuk kita mengupload supaya teman-teman itu tertarik dengan permainan yang kita gunakan atau di rancangan proyek ini yang saya buat. Lanjut. Tabel gambaran besar dari pembelajaran berbasis proyek yang akan dilakukan. Tingkat satuan pendidikan ya betul sekolah kita SD Negeri 3 Batas. Kelas berapa yang kita ambil? Bapak Ibu perlu tahu bahwasanya kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 mereka masih dalam fase yang dominan, belum menguasai teknik dasar menembak bola, baru belajar menembak bola, baru lempar tangkap seperti itu Bapak Ibu. Yang kita ambil adalah kelas 4, 5, 6 saja dalam pertandingan ini. Kemudian temanya adalah kearifan lokal. Topiknya permainan budayaku. Bagaimana budaya ini bisa berkembang kembali ya. Total waktunya adalah 3 minggu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kegiatan proyek ini bisa berjalan dan disetujui oleh kepala sekolah dan bapak pengawas ya. Kesimpulannya Bapak Ibu ya, dalam proyek itu merupakan upaya yang sangat baik untuk melestarikan olahraga tradisional, mengembangkan potensi siswa dan membangun kompetensi yang lebih akurat dengan merancang yang matang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan proyek ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sarana tambahan adanya inovasi, kolaborasi dan sustainability. Pengaturan untuk mendukung program ini atau proyek ini adalah adanya evaluasi nantinya setelah program ini dijalankan kalau disetujui nantinya. Kemudian inovasi dan tantangan pasti dalam prosesnya nanti banyak tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu. Jadi demikian tentang kesimpulannya. Ya, sekarang kita mengajak ke tanya jawab atau proyek permainan tradisional. Jadi demikian Bapak berkaitan dengan proyek yang saya akan garap atau kita laksanakan dalam akhir kegiatan jeda semester ini. Mudah-mudahan nanti dalam pengembangannya atau dalam pelaksanaannya jeda tengah semester ini bisa berdampak kepada siswa. Karena peserta didik itu membutuhkan yang namanya dorongan dari Bapak Ibu Guru. Yang juga minta bantuan kepada Bapak Ibu Guru
yang dari kelas 4 dan 5 dan juga 6 untuk partisipasinya mengarahkan kepada siswa dari sekarang belajar untuk melaksanakan kegiatan permainan tradisional yaitu bola tembak. Nah, kapan dilaksanakan sudah yang sampaikan tadi. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada pertanyaan, silakan saya persilakan untuk bertanya maupun Bapak pengawas. Kalau Bu Kepala Sekolah juga kami persilakan. Ya, hapus sekali lagi buat guru kita yang sudah menampilkan program itu ya, program yang akan dilaksanakan di sekolah ini. Mungkin sudah tadi ditayangkan kapan ini akan terencana dilaksanakan adalah November Desember yang mempunyai rentangan waktu kira-kira 3 minggu lagi. Ini adalah luar biasa. Mungkin dia bisa menggarisbawahi dulu dari pemaparan tadi. Salah satu bentuk bentuk olahraga ini juga Pak ya, kan olahraga tradisional yang mungkin sudah hampir punah. Mungkin yang garis bawahi seperti itu. Bagaimana sekarang kita sebagai pendidik yang tentunya awal ini kita bangkitkan kan nuansanya gaulnya juga dari siswa. Siswa sering mungkin bertanya, Pak, coba mainan ini kita angkat. Bagaimana rasanya kalau kita angkat? Nah, sebagai fasilitator, kita ada di tatanan guru yang memfasilitasi kemauan, kemudian mungkin bakat dari anak. Ini adalah hal yang luar biasa bagi pihak sendiri. Menggarisbawahi bahwa guru itu mampu menggali potensi anak yang tentunya nanti kita kembangkan di sekolah. Nah, namun mungkin hal-hal yang terkait itu sudah barang tentu dukungan dari pihak sekolah, kepala sekolah, pada guru yang tentunya nanti akan tidak bisa terlepas bagaimana keikutsertaan dalam mensukseskan program. Mungkin itu Pak penyaji ya, yang luar biasa sekali ini. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak sampaikan mendapat dukungan, kemudian motivasi, dan paling tidak ada sokongan. Nah, Pak ya, ini tidak bisa terlepas ini Pak ya. Dari kuah-kuah ini kan tidak bisa Pak ya. Dari kepala sekolah tolonglah sisipkan. Nah, ini Bu ya, yang mungkin hanya sebagai pendamping kepala sekolah yang tentunya memberikan motivasi juga semangat bagaimana kedepannya proyek permainan tradisional ini bisa kita laksanakan. Mungkin dari sekian Pak, Pak Gusti terus berkembang berkreasi, tentunya kita bagaimana menunjukkan hal yang terbaik untuk anak didik kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pengawas yang sudah memberikan tanggapannya. Benar sekali Pak apa yang disampaikan tadi berkaitan dengan proyek yang ini. Memang yang cari untuk siswanya itu semua supaya aktif Pak. Terima kasih juga sarannya tentang dukungan dari kepala sekolah. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menanggapi lagi. Nah, Pak Komang, silakan Pak Komang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertama saya berikan apresiasi kepada Pak Gusti karena luar biasa ya. Jadi ini mengingatkan saya waktu masih SD juga sangat senang dengan permainan ini, begitu, dan sampai sekarang jadi guru SD juga anak-anak masih senang ya. Nah, yang saya tertarik tentang permainan ini karena ini kan proyek ya. Tadi dijelaskan bahwa kegiatannya adalah co-kurikuler. Jadi kita ketahui bahwa co-kurikuler itu adalah pembelajaran yang dilakukan di luar jam pelajaran sekolah yang untuk memperkuat dan memperdalam atau pengayaan materi pelajaran. Yang saya tertarik, yang saya tanyakan di sini apakah kan kita punya program B5, kemudian ada temanya kearifan lokal. Apakah tidak bisa ini nanti kita jadikan program B5? Karena selama ini yang sudah lewat di P5 itu kan terkesannya hanya begitu-begitu saja, begitu. Sehingga mudah-mudahan lagi sebentar Pak Gusti bisa jelaskan apakah ini bisa dimasukkan di P5. Nah, kemudian yang kedua, karena ini dari judulnya kan permainan tradisional. Nah, dari beberapa pengalaman saya dari SD mainnya itu terutama di alat itu masih menggunakan bola plastik, bola modern. Sedangkan kita tahu bahwa permainan tradisional kalau main ketik pakai kayu, kalau main tacong itu kan pakai kayu juga tradisional. Apakah bisa bolanya itu diganti mungkin dengan
bola yang terbuat dari D kayak sepak takraw itu kan artinya kesannya masih satu ramah lingkungan, dua anak-anak itu bisa berkreasi membuat bola. Apakah bisa seperti itu? Ini aja. Jadi satu, apakah bisa dijadikan program P5? Yang kedua, alatnya apakah bisa diubah menjadi alat yang tradisional? Terima kasih. Tes. Baik, terima kasih Pak Umar berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan, yaitu apakah permainan tradisional ini bisa dijadikan ke dalam program P5 itu. Kalau menurut dia program P5 itu karena kita juga bisa berkembang gitu ya, seperti juga jugosi seperti ini, cuma gosok gigi, ini juga bisa sebagai project dari P5 tersebut, yaitu masuk kemana Pak ya? Saya lupa. Pak Dik, masuk kemana nih projectnya ini? Ke haripan lokal ya, haripan lokal bisa dimasukkan. Nah, tapi dengan satu syarat seperti yang kemarin kita tahu bersama bahwasannya P5 itu juga karena kita sudah memprogramkan P5 itu dari jauh hari di semester 1, jadi ini tidak bisa dimasukkan gitu. Karena ini boleh dimasukkan tapi kita coba dulu penerapannya di bulan Desember nanti, apakah ini bisa berhasil. Nanti kita cek dan kita pelajarin lebih dalam dulu, kan ada evaluasi yang nantinya sebagai bahan acuan kita. Kalau sudah itu berhasil, kita bisa mungkin kita rapat lagi berkaitan dengan apakah ini bisa dimasukkan atau tidak. Kemudian untuk sarana yang tadi disampaikan juga, sarana prasarana atau aset yang kita miliki, benar sekali Pak Kemar. Jadi aset yang kita miliki di sini terdapat ada bola plastik dan bola kulit. Jadi apakah itu bisa diganti dengan menggunakan bola dari rotan bambu itu maksudnya, atau ya dari selepan itu misalnya, alangkah bagusnya gitu ya. Jadi kita nanti coba kita rancang bagaimana kalau kita buatnya itu dengan menggunakan ini, boleh saja Pak. Nah itu bisa digunakan juga. Karena ini juga namanya permainan tradisional bisa ya, karena dapat menumbuh kembangkan anak supaya menjadi kreativitas yang lebih tinggi. Ya. Terima kasih Pak Imam. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Kalau pas Pak Dik ada tambahan ini dari ketua komunitas ya. Komunitas kita ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya juga sangat mengapresiasi apa yang disampaikan tadi oleh penyaji terkait dengan proyek atau permainan tradisional. Tadi juga mungkin jangan akan bertanya terkait dengan prasarana juga. Tadi sudah disampaikan apakah bolanya bisa diganti. Nah, permainan ini pasti adanya peraturan. Nah, di dalam peraturan itu apa saja sih yang diatur dalam permainan itu? Ketika menentukan siswa yang menang bagaimana, kemudian ketika ingin bermain di halaman sekolah, apakah ditentukan juga anak-anak dalam ukuran apakah bebas anak-anak bermain di mana saja. Mungkin itu saja Pak Gusti. Terima kasih. Waktunya lagi berapa nih Pak? Hah? Lagi 10 menit nih? Ya. Mungkin terima kasih Pak Dik. Jadi peraturan sendiri dalam permainan tradisional ini sudah ditetapkan. Mungkin anak-anak sudah sering bermain permainan ini. Hanya saja kita sebagai fasilitator atau sebagai yang mengukur pendidikan kebijakan, ada beberapa peraturan yang harus kita ubah misalnya. Karena lapangannya kita lihat seperti itu atau ya kecil ya Bapak Ibu, mungkin lapangannya kita pakai lapangan permainan bulu tangkis ini, lapangan bulu tangkis di depan ini. Jadi situasinya seperti itu. Kemudian apakah proyek ini dengan gaya atau ini ya benar tadi saya lupa juga, ini yang sudah buatkan gitu Bapak. Jadi ini sebuah sarana, nanti yang mendapatkan juara 1, juara 2 itu akan mendapatkan piala. Pialanya ini dalam bentuk ya maksudnya seperti ini. Jadi anak-anak itu berkreasi membuat hal seperti ini. Jadi juara satunya ataukah kalung dalam bentuk apa ya, permen itu kita kalungkan yang dapat juara 1. Itu Pak. Ya. Kemudian ini
Kemarin Tiang juga sudah coba ini permainannya ini di waktu pertemuan pertama di SMK 3 Singaraja. Kita mencoba ini juara lomba zumba dengan hadiah 50 juta ini untuk dikatakan. Tapi ini cuma contoh aja Bapak. Jadi kita bisa gunakan seperti ini contohnya. Seperti itu Bapak ini. Ya, dengan peraturan-peraturan yang tadi sudah dijelaskan, anak-anak mungkin sudah paham, tapi nanti kita buatkan lagi lebih rinci tentang peraturan-peraturan tersebut. Mungkin demikian Adik yang dapat saya tanggapi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu guru yang ingin menanggapi. Oh, Bapak, makasih. Tadi berapa waktu? Sedikit ya. Ya, mungkin menghabiskan waktu, mungkin mudah-mudahan yang terakhir. Tiang kembali luar biasa. Tadi disampaikan oleh salah satu guru, permainan ini kalau memang tradisional, bagaimana kalau kita buat juga alatnya itu yang memang benar-benar tradisional, mungkin salah satu. Tiang setuju sekali. Bagaimana mengemas bahwa memang bentuk permainan ini memang kita kembalikan dalam wujud asli. Mungkin itu yang pertama. Yang berikutnya dari Pak Jando itu ya, dia juga setuju bagaimana kalau memang kita kondisi seperti ini, apakah memerlukan lapangan yang khusus. Oh, ini jarak lebarnya harus sekian, panjang lapangannya harus sekian. Kemudian sesuai nggak kalau kita diterapkan di sini. Kalau memang itu tidak menjadi hal yang prinsip, ya tidak mesti harus panjang 100 meter. Kalau memang kita bisa laksanakan, luar biasa Pak Gusti, luar biasa sekali itu yang bisa kita laksanakan. Mungkin yang terakhir, apakah ini bisa dijadikan proyek? Kan gitu ya. Ini diuji coba dulu Pak ya. Ya, uji coba. Itulah dasarnya. Pasti bisa Pak. Kenapa tak bisa? Nanti kita kaji ulang lagi. Proyek itu kan kesepakatan bersama sekolah. Bagaimana kita membentuk, kan bukan hanya dari satu guru, tapi guru itu memberikan masukan, memberikan ide dan lain sebagainya. Ini bisa diterima oleh semua pihak sekolah. Itu yang kita laksanakan bersama-sama. Itu luar biasa Pak Gusti. Mungkin itu tambahan Tiang. Selamat berjuang. Semoga sukses. Terima kasih Bapak pengawas yang sudah berkenan hadir dan memberikan masukan yang luar biasa. Terima kasih juga Bapak Ibu guru yang sudah memberikan masukan yang sangat luar biasa terkait dengan proyek yang saya akan laksanakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa mendukung proyek ini dengan baik dan maksimal. Yang harapkan dukungan Bapak Ibu di sini. Mungkin Ibu Kepala Sekolah ada yang perlu disampaikan, Ibu Kepala Sekolah? Tidak, baik. Kalau tidak, ini gimana Pak? Yang kembalikan lagi ke pengantar acara atau Bapak pengawas mungkin terkait dengan kegiatan ini atau disebut komel ya, komunitas belajar gitu ya. Jangan tekan Bapak Ibu, senyumnya hilang nanti. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak pengawas. Baik, demikian sudah kita saksikan bersama-sama apa yang sudah disajikan oleh salah satu guru kita. Namun mungkin inilah yang bisa kita perbuat Pak, ya sesuai dengan mungkin karena kita hasil jangan terlalu diharapkan, pasti ada hasilnya. Mungkin itu yang bisa dia sampaikan dalam pembawa acara hari ini, sekaligus dia mengucapkan ampun Bapak. Mungkin dari hal-hal yang mungkin kurang berkenan dalam penyampaian yang mau maaf yang seperti acara ini tidak ditutup dengan aturan para santi, santi. Baik, terima kasih Bapak pengawas yang sudah memberikan. Jadi demikian tadi penyampaian proyek yang saya garap nanti. Mudah-mudahan kedepannya dalam waktu Desember dekat-dekat ini proyek ini bisa dilaksanakan dan bisa dikembangkan nantinya sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Terima kasih Bapak pengawas yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini, Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir, terima kasih Bapak Ibu guru dan beserta staf juga, terima kasih sudah berkenan hadir. Dan mohon izin, mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi yang selalu memberi materi kurang berkenan kepada Bapak Ibu. Dan juga memerlukan Pak Sakti. Sakti. Terima kasih.
Iya dulu Bapak Ibu ya. Iya. Stipas, gimana Pak Di? Stipasnya. Gimana Pak Di? Stipasnya? Stipas. Sehat, cerdas, dan semangat. Oh, yang itu dulu Pak Di. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, Stipa hebat. Oke, coba Bapak Ibu kita semangat. Oh, bisa Ibu? Oke, siap. Selamat pagi, pagi.